wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita atau saya akan menjelaskan bait yang selanjutnya, yaitu bait yang ke-12 tentang 12 dan 13 maksudnya tentang makhraj lisan. Ya, tempat keluarnya huruf di lidah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini halaman 44. Kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, untuk ini adalah halaman yang ke-45, yaitu tentang bait yang ke-12 Najm Jajariyah yang akan kita jelaskan, yaitu adnahu ghainun khauha. Adnahu ghainun khauha ini masih bait yang ke-12 ini berhubungan dengan halki, ya, tenggorokan. Kemarin telah kita jelaskan. Kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang walqafu. Walqafu ini sudah masuk ke makhraj lisan. Makhraj itu kan yang 17 mempunyai 5 tempat. Yang 5 tempat itu pertama jaub, kedua halki tenggorokan, ketiga lisan, keempat syafatain 2 bibir, kelima yaitu khaisum. Nah, jauf dan halki telah kita jelaskan, yang ketiga itu lisan. Nah, ini awal mula walqaf ini pertama kali lisan, makhraj lisan. Makhraj lisan ini makhraj yang paling banyak, yaitu ada 10. Ya, ada 10 tempat, ya. Kalau halki cuma ada 3, kalau lisan ada 10 tempat. Hurufnya paling banyak ada 18. Ya, langsung saja kita jelaskan. Walqafu lan makhraj lan utawi makhraj qaf. Walqafu lan utawi makhraj qaf. Ya, di sini wawunya termasuk wawu haraf ataf. Ya, wawu haraf ataf itu yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya. Mana kalimat sebelumnya? Adnahu ghainun khauha. Jadi adnal halki yaitu hurufnya augin dan kha. Walqafu dan qaf, ya gitu ya. Walqafu dan walqafu qaf ini yaitu jadi atof ya, waw haraf atof, kopu atof, ma'tuf alaihnya itu ghainun, diatapkan kepada makhraj ghain rofa, maka wal kofu rofa. Wal kofu dia juga jadi mubtada, jadi di logatnya wal kofu utawi kof, atau bahasa Sundanya wal kofu ari kof. Ari kof atau utawi kof iku aqsal lisani pangkal lidah, atau aqsal lisani pangkal lidah. Iku di sini jadi khobar, aqsal lisani jadi khobar. Aqsa selain khobar dia jadi mudhaf, alisani mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih harus JR. Alamat JR-nya yaitu kasroh jahirah, kasroh yang jelas. Kemudian fauku. Nah, ini fauku jadi ya, fauku ini dia jadi khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Kemudian mubtada muakhirnya mana? Mubtada yang diakhirkannya, yaitu mubtada muakhir dari fauku adalah makhdhuf, dihapus, tidak ditulis. Apa takdirnya? Makhrajuhu, ya, makhrajuhu. Ya, takdirnya makhrajuhu, mubtada muakhirnya. Jadi struktur kalimat takdirnya dikira-kira lengkapnya seperti ini. Perkiraan, ya, namanya takdir. Makhrajul qaf, ya gitu. Makhrajul qaf, makhrajul qafi min aqsal lisani fauku. Makhrajul qafi min aqsal lisani fauku. Nah, seperti itu. Jadi di sini makhrajul qafi min aqsal lisani fauku. Di sini ada makhrajnya dikira-kira khabar muqaddamnya. Jadi ini adalah penjelasan tentang makhraj qaf. Makhraj qaf itu yaitu huruf qaf. Huruf qaf itu terletak, ya, di atas qaf itu terletak aqsal lisani fauqa, di atas langit-langit atau di bagian atas ujung belakang lidah, ya. Aqsal lisan itu pangkal lidah bagian atas. Jadi makhraj qaf aqsal lisani fauqa. Makhraj qaf itu ada di pangkal lidah bagian atas. Maksudnya bagian atasnya, pangkal lidah bagian atasnya ditempelkan kemana? Ke langit-langit. Ma yuhadihi minal hanakil
a'la. Jadi aqsal lisani fauqu ma yuhadihi minal hanakil a'la, ditempelkan ke langit-langit atas. Summal kafu. Nah, kita akan menjelaskan tentang summal kafu. Summa, kita akan jelaskan summal kafu. Summal kafu kemudian kaf, maka kari-kari kaf, aspalu ini lebih bawah. Maksudnya summa di sini kita akan jelaskan summa yaitu merupakan huruf hurufnya huruf athof. Summa huruf athof, la mahallalaha minal i'rab. Al-kafu ini merupakan ma'tuf alal qaf. Al-kafu ma'tuf, diatofkan ma'tuf alaihnya kepada qaf. Qafnya rofa, kemudian waw fu-nya juga, fa-nya juga ini rofa. Summal kafu. Yaitu ma'tuf alal qaf marfu'un bidomati zahirah, dengan doma yang jelas, dirofakan dengan doma yang jelas ala akhiri, di akhirnya. Kemudian adapun huruf kaf ya, adapun huruf kaf makhrajnya lebih bawah sedikit daripada huruf qaf, seperti itu. Kalau misalkan maknanya adalah seperti itu. Asfalu di sini yaitu khabar mubtada mahdzuf, takdiruhu makhrajuhu asfalu minhu qalilan. Jadi asfalu di sini yaitu menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, mubtada mahdzuf, bukan untuk kaf secara langsung, tetapi bagian dari penjelasan makhraj, ya, dari penjelasan makhraj. Jadi takdirnya yaitu di sini makhraju asfalu minhu qalilan, ya, makhrajnya lebih bawah sedikit daripada makhraj qaf. Ini penjelasan tentang bait yang ke-12 dan ke-13 sedikit ya ini. Ini artinya makhraj qaf yaitu pangkal lidah bagian atas. Jadi maksudnya pangkal lidah bagian atas ditempelkan ke langit-langit ya, ke langit-langit atas. Kemudian untuk makhraj kaf itu pangkal lidah ditempelkan kepada langit-langit atas bagian bawah, asfalu. Ya, kalau misal qaf pangkal lidah aqsal lisani, pangkal lidahnya ditempelkan ke bagian atas. Pangkal lidahnya ditempelkan ke bagian atas apa? Langit-langit atas. Kemudian kaf ditempelkan, pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit bagian bawah. Nanti untuk lebih jelasnya kita jelaskan menggunakan gambar ya. Ini i'lam. Innal lisani lahu samaniyatu asyara harfan li asyrati makharij. Untuk lidah itu ada 18 huruf. Paling banyak ya, ada 18 hurufnya. Makhrajnya ada 10. Ini penjelasan halaman ke 46. Nah, ini gambarnya. Kita hanya menjelaskan secara umum saja. Di mana makhraj lidah yang 10 kita hitung ya. Nanti untuk menjelaskannya yang 10 ini kita lihat dari mulai atas saja. Nih, ro 1 nih di sini. Nun di sini panahnya. Lam di sini panahnya 3 nih. Yang keempat di sini, yang kelima di sini, nih pas panah. Nanti kita jelaskan. Ini di sini ya. Udah 6. 1 2 3 4 5 6. Fokusnya ke panah ya. Nah, kemudian dod. Nah, ini dod, ini hafah ini di pinggir lidah. Ya, dod pinggir lidah. 7. Ini tengah lidah nih. Jim, shin ya. Ini satu makhraj. 8. Kemudian tadi ini aqsal lisan ada 2, bagian bawah dan atas ya. Ini qaf dan kaf 10. Ini 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada tempat makhraj. Ya, secara umum nanti kita jelaskan secara detail. Ini semuanya jumlahnya ada 18. Kalau di jumlah ada 18, silahkan hitung aja sendiri. Ini dari ro, nun, lam, kemudian ta, dal, to, nah, sa, dal, zo, dan sebagainya. Kalau kita jumlah ada 18. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ketahuilah bahwasanya lidah memiliki 10 makhraj untuk 18 huruf. Nah, jadi ada 10 makhraj, hurufnya ada 18. Pertama, aqsal lisan, pangkal lidah, bagian yang paling jauh ini. Dari mana? Dari bibir. Dari bibir, dari syafatain, dua bibir yang paling jauh namanya pangkal atau aqsa. Yang kedua, wasto lisan. Wasto lisan bagian tengah. Yang ketiga, tepi atau pinggir namanya hafah. Hafatul lisan, pinggir lidah. Yang keempat, ujung atau disebut juga torfu. Ya, torfu ujung. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat gambar. Kalau dinamakan ujung lidah nih, torful lisan, nih yang warna kuning, ujung. Nah, ujung. Namanya torful lisan. Kalau tepi, tepi itu pinggir, namanya hafah nih warna hijau. Hafatul lisan, baik kiri kanan namanya hafah, pinggir. Boleh yang kiri, boleh yang kanan, asal pinggir namanya hafatul lisan. Tengah lidah namanya wastolisan di sini. Ya, wastolisan. Di sini aksol lisan, pangkal lidah. Sebetulnya di sini pangkal lidah. Di sini jadrul lisan atau akar lidah. Akso itu intinya akso ini paling belakang, ya, paling belakang lidah. Ini agar kita nanti menjelaskannya enak ya. Kalau torful lisan bagian sini, hafatul lisan nih bagian pinggir. Yang pinggir aja, yang hijau. Ya, namanya hafah. Kemudian wasol tengah, aqsa paling belakang di sini. Ini bagian-bagian lidah aqsamul lisan. Ya, bagian-bagian lidah ini, gambar ini sangat penting. Jadi kalau misalkan kita mempelajari makhraj lisan, kita harus mengetahui posisi-posisi ini seperti jadrul lisan, posisinya di sini, sini nih. Aqsal lisan di sini, kemudian wastol lisan di sini, tarful lisan, nah di sini yang panah ini. Ra'sul lisan di sini ujung. Kalau ra'sul lisan ini ujung sini. Muntahal hafa dan ra'sul lisan sama. Nama muntahal hafa di ujung di titik sini. Ra'sul lisan juga sini. Jadi kalau torfu dari sini, nih dari yang kuning ini sampai sini, semua segini namanya torful lisan. Kalau wastol lisan dari sini sampai sini, nih dari sini sampai sini namanya torful wastol lisan, tengah lidah. Sedangkan aqsal lisan dari sini sampai sini, tengahnya nih. Kalau yang pinggir, pinggir dari sini ke sini, pinggir lidah, tepi lidah atau sisinya lidah, namanya hafah. Hafah, ya. Hafatul lisan itu namanya tepi atau pinggir lidah. Aqsal hafah di sini posisinya. Adnal hafah di sini. Jadi kalau dari aqsal hafah sampai adnal hafah ini mahruz dod di sini. Dempetkan nanti di sini. Ya, ini kita mesti paham bagian-bagian lidah, posisinya lidah. Kalau misalkan kita wastol lisan berarti di sini. Makhraj wastol lisan itu jim shin ya di sini. Aqsal lisan. Nah, aqsal lisan di sini. Telah kita pelajari tadi aqsal lisan yaitu qaf dan kaf. Qafnya di sini, di atas sini. Kaf agak bawahan di sini. Kaf. Nah, kaf di sini. Jadi masih aqsal lisan. Cuman qaf di belah sininya agak atasan, kaf agak bawah. Qaf fauqa, kaf asfal, lebih bawah lagi daripada qaf di sini ya. Ini kita mesti tahu dan mesti paham posisi-posisi. Kalau aqsa di sini, wasto di sini, torfu di sini, ya, ra'sul di sini. Nanti untuk penjelasan selanjutnya masing-masing huruf akan kita secara terperinci. Sekarang hanya untuk mengetahui posisi-posisi yang dinamakan aqsa, wasto, torfu dan sebagainya, kita mesti paham dan kita mesti ingat agar
ke depannya untuk mempelajari bagian-bagian lidah atau makhrajul lisan, kita lebih paham. Nah, ini adalah bagian langit-langitnya. Ya, di lidah ada bagian langit-langit. Pertama gusi. Nah, gusi ini di sini disebut al-lisah. Nah, lisah nih di sini. Ini gigi, dan di sininya nih, di dekat gigi di atasnya di sini. Nah, posisi yang di sininya di sini deh. Nah, ini panahnya namanya lisah atau gusi bahasa kitanya di sini. Ini juga kita mesti paham ya posisi-posisinya. Nomor satu, bagian depan langit-langit ya, bagian depan nomor 2 namanya muqaddimul hanak, bagian depan langit-langit ya, bagian depan langit-langit nih di sini namanya muqaddimul hanak. Muqaddimu depan, al hanaki langit-langit di sini posisinya. Kemudian hanakil azmi. Hanakil azmi itu langit-langit mulut atau tulang yang keras. Azmi ini tulang yang keras di sini ya. Hanakil azmi, hanak langit-langit, al azmi tulang, jadi agak keras sini posisinya di sini. Nah, kalau ini di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 4. Nah, hanakil lahmi. Hanakil lahmi ini, nah di sini langit-langit mulut daging ya, bagian yang lunak. Nah, ya panahnya di sini nih. Nah, ini yang gambar merah namanya hanakil lahmi, langit-langit daging ya. Kemudian yang seperti ini kecil namanya al-lahat, anak lidah atau bahasa kita mah lak-lakan di sini nih. Ini namanya al-lahat, lak-lakan. Nah, gambar-gambar ini kita mesti paham sebab nanti akan berhubungan dengan makharijul huruf, dan itu akan sering kita dengar, kita temukan kosakata seperti ini ya. Hanakil azmi, hanakil lahmi, alisa, kemudian seperti tadi wastul halki, hafatul lisan, aqsal lisan, itu akan kita ketemu. Sebab itu kita mesti paham dan ingat di mana letak-letaknya. Nah, ini alhamdulillah bagian bait yang ke-12 telah makhraj lisan qaf telah kita jelaskan. Nanti akan kita lanjutkan kembali ke bagian 2 tentang makhraj lisan ya, tentang makhraj qaf, penjelasan lebih detailnya di halaman berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.